Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gerobak isinya kedok-dok, yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan cinta yang ganjil-ganjil. Kita salam sekali lagi biar ganjil, biar malah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala Qur'anan imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia dawlatan mustaqilatan bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati imam pada malam hari ini, yaitu Ustadz Abdul Ghani beserta Bilalnya, yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama saya hormati kepada seluruh jajaran DKM Masjid Jami Al-Fatah, khususnya Kepala Bidang Ibadah dan Dakwah, beliau Bapak Haji Makmun Santanur. Kebetulan beliau juga adalah kepala sekolah saya waktu saya TK. Saya alumni tahun 2008 di Hanuria. Kepala sekolahnya ialah beliau, dan sampai sekarang beliau masih tetap ibadah taat kepada Allah. Kita doakan guru saya yang satu ini mudah-mudahan dipanjangkan segala urusannya, dimudahkan urusannya, amin. Dilancarkan segala usahanya, amin. Dan diterima hajat maksud dan keinginannya, amin. Dan yang saya hormati pula para tokoh masyarakat, mobil khusus ayahanda Ustadz Haji Imam Syahroni, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang agar senantiasa membawa kita sebagai umat, membawa kita sebagai masyarakat ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak lupa saya hormati pula teman-teman generasi muda Masjid Jami Al-Fatah, dan yang saya hormati pula para jamaah sholat isya dan tarawih yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita hidayah, yang telah memberikan kita beribu-ribu keinginan, sehingga dari nikmat tersebut apa kata Allah? Kita harus bersyukur terhadap nikmat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, wahai masyarakat Jami Al-Fatah, apabila kalian bersyukur terhadap nikmatku, la azidannakum, niscaya akan aku tambah. Bapak kerja bersyukur dapat duit disedekahkan, niscaya akan aku tambah. Walain kafartum, tetapi apabila kalian kufur, bapak-bapak tidak pernah sedekah, bapak-bapak dapat gaji 2,5-nya tidak disumbangkan kepada fakir dan kaum duafa. Ingat kata Allah, Allah tidak pernah bilang nanti kekayaannya akan dicabut, tidak. Nanti jabatannya akan diturunkan, tidak. Inna azabi lasyadid, kata Allah. Ingat
manusia azabmu sangatlah pedih. Salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam. Siapa dia? Nabi yang belum pernah muncul di koran, tapi namanya sudah ada di pikiran. Nabi yang belum pernah ada di televisi, tapi namanya sudah tertanam di dalam hati. Nabi yang belum ada orangnya, tapi namanya sudah terpampang di atas pintu surga. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul husna di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal. Para hadirin rahimakumullah, sebagai muslim yang baik, tentu ketika selesai sholat setelah salam kita selalu berdoa, mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya ialah doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saudara-saudara kaum rahimin, kaum muslimin rahimakumullah, ada di dalam kitab Duratul Nasihin yang dikarang oleh Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad. Di situ di dalam kitab itu ada 75 pasal, yang berisi tentang ibadah, yang berisi tentang keutamaan Ramadan, keutamaan Rajab, Syaban, dan berisi tentang kematian juga ada. Di situ di dalam bagian Ramadan ada kutipan dari Nabi Muhammad SAW, itu sedikit kutipannya. Beliau bertulis seperti ini. Innal jannata mustaqarrun ala arba'ati nafarin. Sesungguhnya surga itu rindu terhadap 4 golongan. Jadi surga juga bisa mempunyai rasa rindu. Jikalau 4 golongan ini ada dalam diri Bapak, insya Allah Bapak sudah memegang tiketnya surga. Insya. Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang selalu senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang hidupnya selaras dengan Al-Quran, orang-orang yang hidupnya berpegang teguh kepada Al-Quran. Dimanapun dia membaca Al-Quran, tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola. Ibu-ibu ketika masak pun, kalau misalnya hafal, syukur-syukur hafal 30 juz, sambil masak, sambil ngoseng baca Al-Quran. Wa inna ja'inakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yadhibuna bana ma yastamina risakum wa fi dzalikum balaghun min rabbikum. Bapak-bapak sambil naik motor, matalhum kama kana istaqala wa lama wasana wa lahu birri wa tarqabi wa la yusra. Summa wa alladhi yaqasu min as-sama'i fi dhulmatin wa ghurab. Tidak hanya di masjid, dimanapun baca Al-Quran, dan itu dinilai ibadah. Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang selalu senantiasa membaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lahu li ashabi. Iqra'ul Quran maca sira. Kalau saya mondok pesantren di Tuwireng, Jombang, Jawa Timur, mengartikannya seperti itu. Iqra'u maca sira kabeh. Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya di Tuwireng itu mengartikannya masih pakai utawi. Alhamdulillah, utawi segala puji lillahi, tetap kedua Gusti Allah Al-Azizat. Seperti itu. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu kana sesungguhnya Al-Quran ya'ti, datang siapa Al-Quran. Jadi nanti ketika di akhir hari kiamat nanti, Al-Quran itu datang kepada kita, syafi'an lahu li ashabi, menjadi syafaat, menjadi penolong, menjadi membawa kita ke surga. Karena apa? Karena kita sering membaca Al-Quran. Tuh yang pertama, talil Quran. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh Allah, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ketika 4 golongan ini ada dalam diri Bapak, maka Bapak akan memegang tiket surga. Bu, kalau punya tiket, ada suatu acara kita udah megang tiket, enak apa enggak, Bu? Kalau ada acara nih, contoh ada tabligh akbar, jamaah masjidnya ramai, tapi kita udah pegang tiket VIP, masuknya paling depan, masuknya tanpa ada hambatan, langsung duduk dekat kiai. Kira-kira enak apa enggak? Enak apa enggak? Enak apa enggak? Nah, seperti itu pun 4 golongan ini yang akan mendapatkan tiket surga dan dirindukan oleh surga. Yang pertama tadi apa? Talil
Yang ketiga, mutimul ji'an, orang yang selalu senantiasa berbagi, orang yang selalu senantiasa memberikan makanan kepada yang tidak punya, orang yang selalu memberikan harta kepada yang tidak mampu. Ingat, 2,5 gaji bapak, 2,5 setoran ibu itu bukan hak kita, tapi hak orang lain. Makanya DKM masih menaruh kotak amal di depan, tolong diisi. Kotak amal lewat itu bukan karena mayat, itu kotak amal jangan takut Bu, diisi 5.000. Karena kenapa? Salah satu amal yang ketika kita sudah mati tapi amalnya itu masih mengalir. Ketika kita sudah menutup mata, idza matal insani qata amaluhu. Tapi di dalam hadis lain, idza mata ibnu Adam, di dalam hadis lain bunyinya seperti itu, qata amaluhu. Putus amal-amal kita, Pak. Putus amal-amal kita bu illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, min shadaqatin jariyah. Yang kedua, al-ilmu yantafa'u bihi, dan yang ketiga, awaladun sholihun yad'ulah. Anak bapak, anak ibu bangun di sepertiga malam, bangun ketika tahajud, hatinya kosong, matanya netes, tangannya ngadep langit, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tuaku, ampunilah dosa ibuku, ampunilah dosa ayahku, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Itulah amal yang tidak akan terputus meskipun kita sudah menutup mata, insya Allah. Dan yang terakhir, ada golongan yang akan dihidupkan oleh surga, yaitu as-shaimin fi syahri Ramadan. Orang-orang yang puasa, orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Puasa bukan hanya menahan dahaga dan lapar, puasa juga menahan emosi, menahan dari berkata-kata yang kotor. Dan orang yang berpuasa ini mempunyai derajat yang spesial oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kita orang-orang yang berpuasa itu dipanggil nama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, ya ibadah, tidak. Tapi kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah sendiri yang bakal tulis pahala puasa kita. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua diberikan tiket surga dengan 4 perkara ini, dan insya Allah kita masuk surga bersama kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ma min hasanatin fa min Allah, wa min sayyiati fa min nafsi. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, dan kalau ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Bukan roti, bukan coklat, cuma sekutan dan agar-agar. Bukan kiai, bukan ustaz, cuma santri ganteng yang sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya